Pewarisan tahta merupakan hal yang cukup meresahkan bagi setiap kerajaan. Demi tahta, seringkali pihak-pihak yang berkepentingan memainkan cara kotor dan curang. Dalam sistem Kesultanan Ottoman sejak abad ke-14, tahta tidak secara otomatis diwariskan kepada putra tertua. Siapapun yang terkuatlah yang akan menang dan menduduki posisi sultan. Meski seorang Seshadeh atau pangeran sudah berhasil duduk di tahta kesultanan, masih banyak ancaman pemberontakan dari pihak saudara laki-laki ataupun pihak militer yang mendukung Seshadeh lain. Maka untuk mencegah hal ini, dibuatlah suatu peraturan di mana setiap Seshadeh yang baru dilantik menjadi sultan diharuskan menghabisi nyawa semua saudara laki-lakinya tanpa terkecuali. Meski praktik ini berhasil meredam perebutan tahta maupun pemberontakan selama berabad-abad, tak sedikit pula pihak yang mengecam praktik yang sangat kejam ini. Seiring berjalannya waktu, praktik pengeksekusian secara bertahap digantikan dengan cara memenjarakan saudara-saudara sultan di dalam area yang disebut sebagai kafes. Secara harafiah, kafes berarti kandang. Kafes merupakan sebutan bagi tempat pemenjaraan atau pengisolasian pangeran-pangeran yang suatu saat mewarisi tahta Kesultanan Ottoman. Kafes terletak di dalam harem istana. Harem adalah suatu area di dalam istana yang dihuni oleh istri sultan, selir, dan para pelayannya. Area harem merupakan area terlarang. Selain sultan, lelaki asing tidak diperbolehkan masuk. Area harem juga dijaga dengan sangat ketat oleh Qasim yang telah dikastrasi. Aturan pemenjaraan saudara atau kerabat sultan ini pertama kali diterapkan pada awal abad ke-17, di mana pangeran-pangeran yang sudah berusia 7 tahun lebih akan dipenjarakan di dalam kafes. Mereka tidak diperbolehkan keluar sama sekali hingga suatu saat mereka dilantik menjadi sultan. Selama di dalam kafes, para pangeran diberikan pelatihan administrasi dan boleh bersenang-senang dengan para selir. Tapi mereka tidak diperbolehkan menikah ataupun memiliki keturunan. Meski pengurungan dalam kafes dipandang lebih manusiawi daripada pengeksekusian mati, hidup di dalam kafes membuat para pangeran secara psikologis terganggu. Saking tertekan dengan pemenjaraan ini, beberapa menjadi gila, bahkan impoten. Sistem baru ini memberi dampak yang merugikan karena calon sultan yang hidup di dalam kafes pada akhirnya tidak memiliki pengalaman dalam memerintah suatu daerah maupun dalam berpolitik. Otomatis, ketika salah satu dari mereka dilantik menjadi sultan, biasanya mereka tidak memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin. Sebelum dilantik menjadi sultan pada 1687, Sulaiman II diisolasi di dalam kafes selama 36 tahun. Ketika menghirup udara kebebasan pada pertama kalinya, ia mengatakan, "Jika saya memang harus dihukum mati, hukum mati saja. Sejak kecil saya sudah sangat menderita dipenjarakan selama 36 tahun. Lebih baik mati sekali daripada harus mati setiap hari. Setiap tarikan nafas adalah teror yang luar biasa bagi kami." Meski banyak sejarawan yang berargumentasi bahwa sistem kafes ini berkontribusi dalam melemahnya Kesultanan Ottoman pada abad ke-17, ada beberapa sultan yang sebelumnya diisolasi dalam kafes terbukti mampu memimpin dengan baik. Contohnya Sultan Sulaiman II dan Sultan Selim III. Apakah kalian punya informasi lain terkait kehidupan para pangeran di dalam kafes? Silahkan tulis di kolom komentar.